Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai asas-asas di dalam hukum administrasi negara. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Khususnya bagi yang menonton video ini di YouTube dan bagi kawan-kawan yang mendengarkan di Spotify, saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas segala hal ya yang mungkin ketika saya menyampaikan materi saya menyinggung perasaan teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Materi kali ini dengan judul Asas-asas di dalam Hukum Administrasi Negara. Kita masuk ke slide yang kedua. Di sini saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu ya, bahwasanya hukum administrasi negara itu objeknya adalah negara. Loh Pak, bukannya yang objeknya negara itu adalah hukum tata negara? Iya, bisa dikatakan seperti itu juga betul. Tetapi kemudian perlu teman-teman ketahui bahwasannya ya ada relasi yang sangat erat di antara empat ilmu ya. Di antaranya adalah ilmu negara ya, yang paling global, kemudian hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu politik. Nah, namun di dalam kuliah ilmu hukum ya, kita hanya akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, ilmu negara, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Kalau ilmu politik itu sebenarnya lebih kepada fakultas sosial dan ilmu politik ya, tapi kita nanti akan menyinggungnya sedikit ya, karena keempat ilmu ini ya korelasinya ya sangat erat sekali. Nah, nanti sambil jalan akan saya jelaskan. Kemudian sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan-badan yang melaksanakan wewenangnya. Nah, jadi gini kawan-kawan, perbedaannya dengan hukum tata negara ya. Jadi kalau hukum tata negara itu kita akan mempelajari asal-usul kewenangannya, asal-usul kelembagaannya seperti apa. Dia masuk di eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Bagaimana kemudian kewenangan itu didapatkan. Nah, itu yang dibahas di dalam hukum tata negara. Tapi kemudian berbeda halnya ketika kita membahas hukum administrasi negara. Yang kita bahas adalah pelaksanaan dari kewenangannya. Nah, jadi di dalam hukum administrasi negara ya tidak akan menanyakan ya kenapa kok lembaga ini kemudian bisa mendapatkan wewenang seperti ini dan ini. Nah, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana kemudian melaksanakan wewenangnya. Nah, jadi lebih ke ranah yang lebih praktis lagi. Nah, jadi bisa dikatakan kalau hukum tata negara itu adalah mempelajari negara dalam keadaan diam. Kalau kemudian hukum administrasi negara itu mempelajari negara dalam keadaan bergerak. Nah, bergeraknya di sini adalah bagaimana sebuah lembaga negara ya atau sebuah instansi kemudian bisa melaksanakan kewenangannya ya yang telah diberikan oleh undang-undang. Yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan ya, karena nanti sumber kewenangannya berbeda-beda. Kalau lembaga tinggi negara tentu sumber kewenangannya itu berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kemudian lembaga negara itu dasar hukumnya ya bersumber dari undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Nah, kemudian di dalam bukunya Prof. Isro dan Bu Dia Al-Uyun ya, ini saya masih ingat betul, beliau adalah dosen pertama saya ketika saya masuk di Fakultas Hukum ya. Beliau menjelaskan bahwasanya di dalam sebuah kerangka besar relasi 4 ilmu tadi itu bisa digambarkan sebagai sebuah tubuh ya, kita anggap aja tubuh manusia, sehingga ilmu negara itu kita ibaratkan sebagai seluruh badan ya, seluruh anggota badan tanpa terkecuali.
Kemudian hukum tata negara itu kemudian memberikan kerangkanya ya, menyusun kerangkanya, kemudian juga fungsinya seperti apa. Nah, misalkan fungsinya kepala itu apa ya. Nah, kepala karena ada otak di situ tentunya adalah untuk mengontrol. Jadi fungsinya adalah untuk mengontrol semua pergerakan-pergerakan yang ada di bawahnya. Nah, mungkin ini bisa tergambar ya atau bisa dianalogikan sebagai presiden misalkan seperti itu. Kemudian kalau hukum administrasi negara itu adalah gerak badannya ya. Jadi misalkan fungsinya tangan itu untuk apa, kemudian fungsinya kaki itu untuk apa. Jadi lebih kepada pergerakannya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah ilmu politik, di mana di sini ilmu politik itu digambarkan sebagai daging yang membalut tubuh. Nah, ketika nanti kita menjalankan kewenangan, tentunya ya packaging atau kemasannya itu akan seperti apa? Apakah nanti kemudian masyarakat bisa melaksanakan atau bisa menerima kebijakan, misalkan pemerintah membuat kebijakan seperti apa lah, apakah nanti masyarakat akan menerima ataukah akan menolaknya. Nah, ini tergantung politiknya seperti apa. Nah, jadi di sini kita berbicara politik dalam hal yang baik ya. Jadi bukan politik kemudian untuk menjatuhkan salah satu lembaga negara karena terindikasi mungkin akan mengancam beberapa elit politik. Bukan, kita tidak membahas itu, tetapi kita lebih kepada membahas bagaimana ya sebuah kebijakan itu kemudian bisa diterapkan di masyarakat dan kemudian itu juga membawa manfaat untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke slide yang ketiga ya. Di sini saya mengambil dua pengertian dari Utrecht. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. Nah, jadi di sini kawan-kawan, kenapa Utrecht menyebutkan ya sebagian ya, karena ruang lingkup dari administrasi negara ya itu sangat luas sekali ya. Jadi ada administrasi negara publik, kemudian administrasi pusat dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita hanya akan membahas bagian kecilnya aja, yaitu di bagian hukumnya, hukum administrasi negaranya. Nah, kemudian dilanjutkan pengertian dari Dimok. Beliau menjelaskan bahwa hukum administrasi negara adalah aktivitas-aktivitas negara dalam melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya. Dalam arti sempit, aktivitas-aktivitas badan eksekutif dan kehakiman, atau lebih khusus, aktivitas badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan. Nah, di dalam pengertian Dimok ini ya banyak yang berbeda pendapat, karena salah satunya ya hukum administrasi negara itu tidak terbatas pada lembaga-lembaga yang bernaung di bawah lembaga eksekutif saja. Nah, kalau di situ disebutkan lembaga eksekutif dan kehakiman. Nah, jangan lupa di dalam trias politika itu juga ada legislatif. Nah, legislatif itu kan ada ya salah satu pegawai yang kemudian ya yang akan terus berada di situ, yang akan terus berada di dalam gedung DPR itu atau di gedung parlemen itu akan terus berada di situ. Nah, meskipun ya DPR-nya setiap 5 tahun sekali kemungkinan berubah. Nah, orang-orang yang ada di dalamnya yang kemudian mengurusi soal administrasi perkantoran itu akan tetap berada di dalam gedung DPR, misalkan seperti itu. Nah, jadi pengertian dari Dimok ini diperluas tidak hanya dalam artian eksekutif, tetapi tidak terbatas pada eksekutif dan kehakiman saja, tetapi pada lembaga legislatif juga seperti itu. Karena nanti kita akan berbicara juga mengenai aparatur negara. Nah, sumber hukumnya.
Sebenarnya sumber hukumnya itu ya tidak jauh berbeda ya dengan hukum tata negara, ya bisa dikatakan sama lah. Di mana sumber hukum materialnya diambil dari Pancasila ya, karena itu adalah landasan ideologi negara kita. Nah, kemudian di bawahnya itu bisa teman-teman baca sendiri sama ya, hanya saya tambahi itu ada jurisprudensi, keputusan tata usaha negara, dan doktrin. Nah, itu aja sebenarnya, ya sama. Sumber hukum di mana-mana ya ini sumber hukumnya. Nah, tentunya ini berada di dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nggak tahu kalau misal nanti di luar sumber hukumnya tentunya akan berbeda, karena ya landasan utamanya atau sumber hukum materialnya ya itu pasti berbeda-beda, karena Pancasila kan hanya ada di Indonesia. Lanjut kepada slide selanjutnya. Nah, di sini kita menginjak kepada kuis. Kuis yang pertama, menurut kalian apa pengertian dari hukum administrasi negara? Kemudian yang kedua, jelaskan pengertian dari sumber hukum. Nah, cara menjawabnya sama seperti video sebelumnya mengenai asas-asas hukum tata negara. Teman-teman silahkan menuliskan jawabannya di kolom komentar, tetapi jangan lupa di awal ditulis kelasnya apa, kemudian nomor absen, nama lengkap, nah, baru kemudian silahkan teman-teman tuliskan jawabannya ya. Jawabannya tidak usah panjang-panjang, singkat aja, yang penting intinya sudah dapat. Nah, kita lanjut ke slide yang ke-6 ya. Di dalam slide ini saya menuliskan ruang lingkup hukum administrasi negara. Sebenarnya kalau di dalam bukunya Profesor Dr. Muhammad Bakri SHMS, beliau membaginya ke dalam banyak hal, tetapi kemudian saya di sini hanya mengambil satu jenis ruang lingkup aja ya, yang kemudian dipakai ya, atau kemudian direkomendasikan oleh para pakar pemerintahan. Nah, yang pertama adalah administrasi pemerintahan pusat, administrasi pemerintahan daerah provinsi, administrasi pemerintahan daerah kabupaten, administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan, desa, departemen, dan non-departemen. Nah, tentunya prosedur administrasinya atau administrasinya ini berbeda-beda. Nah, inilah yang membuat ruang lingkup administrasi negara ini sangat luas sekali. Nah, tergantung bagaimana nanti kita melihat ruang lingkupnya seperti apa. Nah, nanti untuk jenis-jenis yang lain silahkan teman-teman lihat sendiri di dalam bukunya Profesor Dr. Muhammad Bakri SHMS, di dalam buku yang berjudul Pengantar Hukum Indonesia, Pembidangan dan Asas-asas Hukum jilid kedua ya. Jilid pertama ya beliau menjelaskan mengenai pengantar hukum Indonesia secara umum. Di buku keduanya beliau menjelaskan asas-asas cabang-cabang dari ilmu hukum itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Nah, di dalam hukum administrasi negara juga terdapat asas-asas. Nah, tentunya nanti ini akan saya jadikan sebagai kuis dan akan saya berikan di dalam video selanjutnya untuk penjelasan asas yang terpampang pada layar teman-teman. Yang pertama adalah asas legalitas ya, ini hampir ya sama dengan yang ada di dalam hukum pidana. Nah, nanti kalau teman-teman ya bisa menjawab, silahkan dijawab apa bedanya asas legalitas di dalam hukum administrasi negara dan asas legalitas yang ada di dalam hukum pidana. Kemudian asas yang kedua adalah asas audi et alteram partem. Asas tidak boleh détournement de pouvoir, asas excès de pouvoir, asas non diskriminatif, asas upaya memaksa, asas kepastian hukum, asas keadilan sosial, asas the right man in the right place, asas Vries Ermesen, asas rechtmatigheid, asas wetmatig van Bestur, dan AAUPB, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, itu kemudian kuis yang kedua ya, silakan teman-teman
jelaskan masing-masing asas di atas ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, tambahkan pula asas-asas yang belum tercantum di dalam slide sebelumnya. Nah, jadi yang belum saya tuliskan silakan teman-teman tambahi kalau itu ada. Nah, tentunya jangan lupa tuliskan mata kuliahnya apa, kelas, nomor absen, dan nama lengkap. Nah, tuh. Dan mungkin itu aja dulu dari saya teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan di dalam video berikutnya. Ya, terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan sekali lagi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.